Halo bestinya kata Ani. Besti, setelah sebelumnya jadi saksi di persidangan Nikita Mirzani dan Reza Gladys, Sheila Shaukia terpantau warganet. Tak lama dari situ matikan kolom komentarnya. Dan hal tersebut diduga warganet lantaran produknya masuk ke dalam salah satu produk yang masuk rilis BPOM, di mana produk MC yang disinyalir milik Sheila Shaukia tersebut diduga mengandung bahan berbahaya seperti salah satunya hidrokinon. Nah, hal tersebut pun ramai banget di sosial media. Terlebih sebelumnya Panda sang karyawan dari SS begitu heboh saat hadiri sidang Nikita dan Reza Gladys. Ditambah lagi masuknya produk MC Cream dalam rilis BPOM tersebut mengingatkan warganet atas apa yang pernah disampaikan SS kalau produknya itu sudah ber-BPOM. Gak hanya itu aja besti, video saat dugaan persekusi Sheila CS terhadap Doktif pun jadi kembali ramai. Termasuk video Nikita yang membahas krim MC yang disinyalir milik Sheila Shaukia tersebut juga naik lagi besti. Padahal sebelumnya belum lama ini Sheila Shaukia CS terlihat mengunggah video kegembiraannya berjualan online, di mana dalam unggahan itu ia beri caption hasil sebuah tawakal percaya dan yakin badai akan berlalu. Udah memfitnah produk saya di depan 20.000 orang. Aku juga melarang saya untuk pulang. Saya akan memberikan kamu pulang jika kamu tidak bertanggung jawab. Ini nggak boleh ya guys. Doktif nggak boleh masuk ke dalam Aku mobil. memang tidak boleh kasih dia pulang sebelum dia membuktikan produk polosan itu dari mana dia beli. Main keroyokan. Dari mana kamu beli? Tidak ada Main keroyokan ini, guys. Di sini orang disaksikan sama banyak orang, sama polisi juga. Rekan, Kamu ya. udah keterlaluan. Kamu masih berani play victim. Kamu penipu. Kamu jolim. Kamu fitnah. Itu produk siapa? Produk siapa? Kenapa nggak berani jawab? Kenapa kamu nggak berani jawab itu produk siapa? Jadi kamu tidak bisa pulang ya. Iya, memang. Ini hak kamu. 100.000. Hak aku juga. Aku minta hak aku. Kamu Ini negara hukum apa negara kamu? Iya, negara hukum. Udah tahu negara hukum. Sheila Shaukia bertanya, dapat dari mana produk itu? Jangankan Doktif, gua aja masih bisa beli semua produk oplosan lo. Nih, ini kan produk oplosan lo yang berbahaya. Nah, gua beli di berbagai reseller. Nih, yang paketan apa ini? Limosin ini juga lu taruhin oplosan. Gua beli banyak di semua reseller official Uler Rahma. Nih, gua mau unboxing di Senayan. Ya, samperin, gue tungguin, gue isi tenaga dulu ember. Takutnya lo bawa backingan lo. Siapalah itu ya, makan dulu. Halo, aku Apoteker Sandri. Masih ingat kasus ini guys? Atau kita ingatkan ya guys? Ada coklat ya. Kalau ini apa? Udah kasih dasi belum? Belum. Airnya kok air. Silakan dicium udah bau. Baunya udah mulai bau kan? Ya. Nah, tadi Sandri lihat ternyata sudah ada dirilis oleh BPOM langsung guys. Walaupun kami sudah ngecek juga ya terkait dengan hasil uji lab dari produk MC tersebut. Nah, ini baru dikeluarkan tadi nih, baru 1 Agustus, barusan soalnya, masih 672 yang nonton. Nah, ini adalah bahan-bahan yang dilarang atau berbahaya yang ditemukan, yaitu ada merkuri, asam retinoat atau tretinoin, ada hidrokinon, timbal, berwarna kuning metanil, dan steroid. Dan yang di sini menjelaskan tentang bahaya-bahayanya apa ya jika penggunaan ini jangka panjang. Terus ini adalah hukumannya bagi pelaku usahanya. Kalian bisa lihat sendiri ya. Nanti Sandi ambil langsung situs IG-nya ya guys, tuh MC gede tuh. Ya, MC punya siapa? Iya, punya Special Sambal ya. Jadi kalian lihat tuh ya, ada hidrokinon, asam retinoat, dan mometasone. Ngapain dia nyerang-nyerang kemarin kan? Kampungan. Udah lah ya, kita udah masuk sidik ya, soalnya dia tuh biarkan aja. Kalau masih bandel lagi, ini nih ya, kalian bisa lihat tuh MC
Nih ya. Terus nih MC keterangannya apa? Ya kalian bisa lihat di sini. Oke, paling terakhir kok. Ya mudah mencarinya. Tanpa harus dilihat ya, itu sudah terasa sekali baunya guys. Oke, segitu aja dari Sandi. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Untuk daftar 34-nya ada di video sebelumnya ya guys. Oke, segitu aja. Terima kasih. Salam buat Kak Sandri. Bye-bye. Bom ilegal juga. Gue pernah check out punya Kak Sel, tapi di salah satunya itu ada yang polosan. Kak Sel tahu nggak produk tersebut? Yang mana nih? Ada produk yang salah satunya itu MC judulnya, itu polosan. Itu dari Kak Sel atau bukan? Dari Kak Sel. Itu produknya dari aku. Oke, tapi kan nggak ada etiket birunya. Sementara itu, Besti, Dr. Ika yang pernah ikut terseret saat dugaan persekusi Sela Saukia CS terhadap Doktif beberapa waktu lalu, terlihat dalam unggahan video di sosial media memberikan jawaban atas pertanyaan warganet perihal MC krim yang disinyalir milik Sela Saukia. Di mana dalam video tersebut, ia pun memberikan informasi perihal krim MC yang polosan dan ditemukan zat berbahaya cenah. Sementara itu, Doktif sendiri dalam akun TikToknya terlihat mengunggah video yang diduga menampilkan gambar Sela Saukia, namun membahas perihal Sahrul yang menurut Doktif pemberangkatan Sahrul kala itu diduga juga diberikan fasilitas oleh Sela Saukia kamar laki-laki lantaran diduga Sahrul juga membawa pasangannya yang juga laki-laki. Waduh, dan gak cuma itu aja, Doktif yang mengaku banyak memiliki rahasia Sela Saukia ini pun mengingatkan agar para babunya agar bisa diam. Waduh, babunya siapa aja ya emangnya Besti? Yang pasti dalam video tersebut Doktif juga mengingatkan kalau seterunya itu bisa aja jatuh miskin lantaran rahasia yang ia miliki. MC maklun dari pabrik siapa? Cuman ini yang nggak disebut PT-nya. Ya artinya tidak ada datanya di situ ya, di kemasannya itu polos banget gitu kan. Cuma ada kode MC. Nah pada saat dicek ternyata mengandung bahan obat-obatan keras ya, yaitu ada hidroquinon, asam retinoat, dan juga ada kandungan steroidnya. Jadi ditemukan tuh sama BPOM, tapi tidak ada data-datanya tersebut. Gitu aja sih ya, berarti ya abal-abal. Itu udah jelas ilegal. Biasanya kalau obat-obatan isinya kan berarti ada racikan obat gitu ya. Nah biasanya mungkin saja dugaannya dibuat di farmasi ya, tapi nggak mungkin ditempelin etiket biru gitu ya. Jadi polosan aja dah ya, asal toto aja gitu. Makanya polosan, nggak ada data sama sekali. Gitu aja maksudnya ya. Intinya adalah itu ada zat berbahaya yang tidak boleh dijual bebas dan digunakan dalam jangka panjang. Karena aku dimintain duit, mana bayar di depan teh. Di situ aku udah astagfirullahaladzim. Ular di bawah sumpah Al-Quran masih ngibul. Bilangnya saya kan terimanya dokumennya cewek yang mulia. Hello, kalau emang cewek kenapa kamu kasih fasilitas kamar sama laki-laki? Kan Sahrul satu kamar sama cowoknya itu sama pasangannya. Ayo, kan kamu berangkatin juga pasangannya. Ayo, kamu kasih fasilitas satu kamar. Ayo ngaku. Masih mau nibulin masyarakat di bawah sumpah Al-Quran. Udah ya guys, udah jelas itu mereka bohong. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai sesama muslim gitu ya, wajar dong kalau Doktif ingetin. Kamu punya lift kan di rumah kamu? Jangan cuma bisa makainya doang, tapi nggak bisa bayarnya ya. Kamu minta lift yang seperti A.A. Raffi, di rumahnya A.A. Raffi, tapi nggak sanggup bayar. Begitu udah kepasang semua, kamu nggak mau bayar. Dosa, itu namanya dolim. Ya, bayar. Ular, Doktif punya masih banyak rahasia kamu. Tapi Doktif ingetin lagi, bisa nggak kamu suruh diem babu-babu kamu itu? Kamu tahu nggak dosanya melihara ular werewolf? Dan itu zina di rumah kamu loh. Kamu tahu nggak 40 rumah di antara rumah kamu itu bisa kena azab, bisa kena sialnya. Tahu nggak kamu soal itu? Masya Allah, tabarakallah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah, masih mau gunakan kata-kata seperti itu untuk menutupi dugaan kejahatan dan kebusukan produk skincare yang kamu jual. Cuy, udahlah ya. Dan pastinya datengin ya panggilan Jaktim kemarin gimana? Enak. Naik sidik di PMJ
enak. Sebentar lagi dipanggil loh kamu di PMJ. Terus jadi TSK deh. Babu kamu suruh diem ya. Kalau nanti Doktif datang ke pengadilan, hati-hati loh ya. Kalau kamu masih mau suruh babu kamu serang Doktif, kunci asnya Doktif keluarin. Dan dijamin kamu bisa jatuh miskin loh. Karena masyarakat Indonesia akan tahu siapa kamu sebenarnya. Oke ya guys ya. Doktif sekarang mau bobo cantik, udah ngantuk. Oke ya guys ya, ketemu lagi di next video. Selanjutnya ketemu lagi dengan Doktif di Indonesia next week. Oke, jadi Doktif bukan kabur, karena Doktif sudah prediksiin kalian para mujair-mujair akan ngegiring fitnah Doktif kabur takut dan bla bla bla. Itu udah basi ya. Oke guys ya, aduh ngantuk banget sumpah, hari ini capek banget. Oke ya, love you all guys. Assalamualaikum, salam cerdas bareng Doktif, detektif, bye. Nah, nggak hanya ramai perihal dugaan produk Sela Saukia yang masuk rilis BPOM karena diduga mengandung zat berbahaya, tapi diduga produk Reza Gladys pun juga ramai disebut-sebut masuk rilis BPOM, hingga ada warganet yang jadi menggabungkan video Reza Gladys saat menyatakan produknya sudah ber-BPOM dengan rilisan BPOM yang diduga salah satunya ada produk miliknya, termasuk akun TikTok Nikita Mirzani yang juga terlihat mengunggah perihal rilis produk dari BPOM, di mana salah satunya diduga produk milik Reza Gladys. Nah, di sisi lain, Fitri Salhuteru dalam video yang beredar di sosial media pun diduga menanggapi hal tersebut. Menurutnya, perihal rilis produk dari BPOM itu tidak ada urusannya dengan kasus pemerasan dan TPPU. Terlebih, menurutnya ada yang memasukkan produk Reza Gladys yang tidak memiliki merek dimasukkan, hingga membuatnya bertanya siapa donaturnya. Sementara itu, Reza Gladys sendiri dalam unggahan story Instagramnya terlihat mengunggah ulang sebuah video yang menampilkan Kepala BPOM tengah memberikan informasinya terkait produk-produk yang telah dirilis BPOM, yang kemudian diberi caption oleh Reza Gladys, tapi ia sejak Mei 2024 sudah tidak melakukan treatment tersebut dan mempertanyakan kenapa postingan terbaru BPOM Februari 2024, dan ia pun membenarkan perihal kalau GBC tidak terdaftar lantaran merupakan treatment dan disebut dalam captionnya tidak terdaftar bukan berbahaya, dan ia pun juga menambahkan kalau misalnya kenapa-napa sebelum BPOM umumkan, menurutnya ia sudah tidak menjualnya, sehingga membuatnya bertanya masalahnya di mana. Produk kami tidak ada yang bermasalah, bahkan tadi pun banyak sekali pasien-pasien saya yang datang terharu untuk support saya karena mereka memang real menggunakan produk-produk saya tanpa dibayar. Mereka datang ke sini untuk mensupport saya, dan apabila produk saya bermasalah pun, apabila produk saya bermasalah, yang bertindak pasti BPOM, seperti itu. Produk saya semuanya berbadan BPOM, dan tadi di hadapan yang mulia saya sudah jelaskan bahwa Glowing merupakan treatment yang selalu diframing bahwa itu merupakan produk yang berbahaya, padahal dia Jadi terkait yang hari ini katanya ada rilis dari BPOM, itu nggak ada urusannya, nggak ada kaitannya sama tuduhan pemerasan. Aku tuh udah pengen ngomong kasar, tapi kan nggak boleh ya. Tuduhan pemerasan dan TPPU nggak ada urusannya ya. Produk-produk grafisnya tadi aku udah rekam bagaimana itu sindikat memasukkan produk Reza Gladys yang nggak ada mereknya tiba-tiba dimasukin. Ada 44, bayangin 44 ini donaturnya siapa sih? 44 ini nge-review itu banyak loh duitnya. Ya sudahlah, tobatlah kalian ya, tobat ya. Pokoknya kita tetap fokus bahwa kasus ini adalah bukan tentang produk, bukan tentang penggiringan opini. Kasus inilah adalah kasus tentang pemerasan dan TPPU. Kenapa waktunya pulang? Jangan marah, pulang dong. 2 November
4 November tahun 2024 kita telah putuskan 4 atau 2 ya, saya lupa. Yes. Yang jelas bulan November tahun 2024 kita sudah umumkan itu melanggar, dan itu diumumkan secara bersama-sama, bukan hanya pesawat tersebut yang produk, tapi untuk produk-produk lain juga diumumkan. Seingat saya ada 16 produk yang kita umumkan saat itu. Jadi sekarang telah dilakukan tindakan administrasi. Nah tuh Besti, anyway ramainya perihal produk RG dan Sheila Shaukia yang diduga masuk rilis BPOM rupanya juga ditanggapi Miss Gossip Besti, yang menurutnya dalam video yang ia unggah, Nikita telah meminta kepada admin BPOM untuk merilis 16 produk yang ditarik dalam edaran kemarin, sehingga ia menduga kalau itu adalah titipan. Bahkan ia pun menduga ada upaya kubu Nikita untuk mengelabui data. Waduh, gimana maksudnya nih? Di sisi lain, Kepala BPOM Taruna Ikrar pun dalam wawancaranya bersama awak media belum lama ini menyatakan kesiapannya untuk menjadi saksi jika memang diperlukan. Nah, jika seterunya tengah ramai perihal dugaan produknya yang masuk rilis BPOM, Nikita Mirzani dalam unggahan Dr. Oki Pratama di akun TikToknya terlihat tengah melakukan sambungan video call. Dan dalam video lainnya terlihat Dr. Oki juga mengunggah video yang ia beri caption, "Terima kasih atas supportnya buat kalian semua." Nah, terbukti lagi ya guys, apa perkataannya Miss Gossip, bahwasanya pihak Nikita Mirzani saat ini sudah kehabisan strategi, sudah kehabisan cara untuk menjatuhkan Dr. Reza Gladys agar dapat membebaskan Nikita Mirzani. Wadidaw. Sehingga pihak Nikita Mirzani pun meminta kepada admin BPOM untuk merilis 16 produk yang ditarik di edarannya malam kemarin. Waduh, ternyata titipan sayang ya. Dan 16 produk yang telah dirilis oleh admin BPOM malam kemarin sudah diklarifikasi oleh Ketua BPOM bahwasanya produk-produk tersebut sudah ditarik di edarannya itu di bulan November, bukan malam kemarin ya guys. Patutlah si Fahmi mencak-mencak, ternyata ingin mengelabui data. Yang penting begini, Badan POM itu sebagai lembaga negara, dia berdiri di atas aturan, dia berdiri di atas undang-undang, dan kita melayani seluruh rakyat kita, seluruh masyarakat kita. Nah, jika ada masyarakat kita punya konflik, karena ada konflik kepentingan, misalnya satu orang menuntut yang lain, tentu Badan POM secara objektif akan bertindak sesuai dengan apa yang menjadi kewenangannya. Nah, sekarang bersifat produk-produk. Siapapun produk yang memiliki dan melanggar aturan, tentu kita telah tindaki. Oleh karena itu, Badan POM berkomitmen bersikap netral. Ini penting, supaya Badan POM jangan diseret ke kanan, jangan diseret ke kiri. Itu wajib Badan Pengawas Obat dan Makanan itu berdiri di tengah-tengah. Landasannya apa? Aturan. Landasannya apa? Undang-undang. Landasannya apa? Tentu peraturan. Baik itu peraturan Badan POM sendiri, peraturan Presiden, ataupun peraturan pemerintah atau undang-undang yang dikeluarkan oleh negara. Itulah landasannya Badan POM. Nah, kalau ada yang pengadilan membutuhkan saksi ahli atas berbagai keputusan, Badan POM siap sedia sebagai lembaga negara untuk memberikan penjelasan sesuai dengan aturan dan penjelasan sesuai yang seharusnya dan tidak memihak ke kanan atau ke kiri. 세상의 소리 질러 I love you 너 사랑한다고 내 여자가 되어달라고 눈부셔 always you're my star. Bila aku mencintaimu, dan berharap engkau kan jadi milikku. Walau banyak yang bilang kau tak pantas untukku. Nah
Besti? Melihat perkembangan jadi complicated nggak sih? Anyway, semoga semakin terang benderang dan semua mendapat keadilannya ya Besti. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kecil lainnya cuma di Kata Ani Besti.